Woi, dengar ke tidak? Pak guru punya yang lalu itu. Dunia negara dua dia cuma apa? Itu yang satu. Yang kedua, sebelum ada sesi, mungkin dari pengurus atau peserta yang hadir pada kesempatan ini ada pertanyaan untuk nanti saya jawab. Saya sampaikan beberapa poin-poin yang tadi sudah disampaikan. Pemantauan yang kedua, itu yang tadi pemantauan itu kapan baru dia ada. Sampaikan inti-inti luar biasa. Terima kasih banyak. Di pengumuman. Tapi dulu wow dari ya dulu dia langsung. Tidak perlu kami perkenalkan lagi. Bukan kami ada muncul pertanyaan, tapi bersifat koreksi. Ini isinya pada retret, sehingga apakah ada hierarki dari tim pastoral atau masih bergabung dengan pengurus baru? Karena yang punya bahan materi dari ya tim pastoral memberikan bahan retret kepada badan pengurus Dewan Paroki baru beserta dengan kompas-kompas, sehingga mungkin ada hierarkinya di situ. Sehingga mungkin saya salahkah karena saya juga baru bergabung. Terima kasih, kami kembalikan. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sebenarnya mau meruncing lagi apa yang akan kita jalankan. Termasuk retret pembinaan, kemudian untuk semua dewan. Itu akan didalami lagi saat dimana materi saya. Di situ kita akan jumpa yang seperti yang pertanyaannya. Itu pertama. Sehingga awal ini kita yang materi yang dibawa oleh Frater itu hanya menggambarkan situasi iman saya itu kita bisa tahu di posisi mana. Dalam konteksnya budaya, dalam konteksnya pemerintahan, tadi tambah lagi dalam konteks ideologi. Nah, di manakah peran akal budi saya? Yang tadi Frater tadi baru jawab. Lalu merefleksikan ke dalam kehidupan kita apa yang sewajarnya orang beriman itu bertindak dan berkarya. Nah, apakah karya-karya saya itu menjadi refleksi bagi saya atau sebagai calon dewan nanti? Itu benarkah? Model iman yang saya akan buat itu benarkah? Apakah benar itu saya akan kembangkan lagi kah? Atau yang keliru-keliru itu saya tinggalkan? Jadi masuk dalam pembinaan dan retret. Begitu. Ini bisa kita refleksi. Pertanyaan-pertanyaan seperti yang ditanyakan juga itu menjadi sebuah istilahnya pukulan untuk kita mau refleksi di kemana itu gereja kita ini, iman kita ini akan dibawa. Saya pikir begitu. Makanya pertanyaan ini supaya saya lebih mempertajam, supaya jangan hanya sekedar dengar, habis itu habis itu habis. Tapi mau sebenarnya ini mau bikin gambaran umum sejauh mana, di tingkat mana, atau di posisi mana iman itu sekarang. Frater dia mau antar ini. Nah, kalau pertanyaannya Pater, kalau Frater, misalnya saya kasih contoh, gereja harus mengajarkan tentang kasih, misalnya toh.
Lalu budaya yang saya alami ini gigi ganti gigi. Itu bagaimana? Itu kita refleksi ke dalam. Mungkin ditambahkan oleh Bapak Dekan, silakan. Pengurus Dewan Paroki yang besok lantik ini, hierarki sudah diizinkan. Hierarki sudah diizinkan, maka besok lantik. Termasuk akolit, pewarta, itu hierarki sudah ada hukum gerejanya, dasarnya jelas. Maka pengurus Dewan Paroki yang kita lantik, sebelum lantik kita bawa mereka tolak ke dalam dulu, jangan mereka tinggal di darat. Mereka tinggal di darat, setelah itu lantik buta-buta tidak baik. Jadi kita arahkan mereka dulu, biar mereka tinggal di darat lama bertahun-tahun. Kita kasih masuk dalam perahu, tolak ke lebih dalam, sama seperti pengalaman Petrus, Yakobus, siapa lagi? Ya mereka ini kan, daripada kau bingung, daripada kau leher kering, sepanjang malam kamu cari ikan tidak dapat, askado kau. Tolak dulu perahu ini. Tidak tahu berburu, orang kampungan. Itu kata-kata Yesus. Sebelum itu kita kesana dulu. Coba kau kasih sejarah. Apa yang terjadi? Perahunya full, ikan terlalu banyak. Itu. Maka dengan kehadiran pengurus Dewan baru ini, yang tadi kita dengar soal tentang iman ini, saya rasa kita lebih kembang lagi. Ada amin? Iya. Jadi setiap kita, paroki di Loga ini, dia usia 72 tahun. 72 tahun ini, pastor siapa datang dia punya gayanya lain. Dewan yang kamu pilih dia punya gayanya lain. Pastor dekan yang ada di sini dia punya gayanya lain. Kamu yang tahu, bukan kami. Kami tidak mau dikoreksi diri sendiri. Pastor yang sekarang. Zaman ke zaman. Terus setelah itu orang barat mereka menyerahkan kita ke Indonesia. Siapa di situ? Siapa yang tugas di sini? Pastor parokinya. Pastor dekannya siapa? Kamu yang tahu. Dia buat apa? Perkembangan iman, pendekatan dengan para pewarta akolit, pembangunan gereja-gereja, pastoral, rumah turdei, kamu yang tahu. Ini kan perkembangan iman. Jadi zaman ke zaman. Setelah itu masuk Pastor Martin Kuayo. Setelah itu masuk Pastor Justinus Ragian. Setelah itu masuk kami yang anak muda-muda ini. Jadi kami punya gaya, tua-tua punya gaya kan beda. Jadi saat itu kamu menerima iman sampai sejauh mana? Merangkul dengan pastor-pastor. Sampai saat itu iman kamu sampai di mana sekarang? Jadi beda kepemimpinan kita. Gaya mendekati orang beda. Beda. Menangani konflik beda. Siapa tahu kamu mah dulu kepala pusing untuk bawa antar sayur, kayu bakar dan lain-lain. Itu dulu-dulu. Kalau sekarang anak asli jadi pastor, tidak soal, aman, masalah biasa saja. Maka bagaimana iman itu kita kembangkan dalam perkembangan kehidupan gereja kita. Mencapai gereja kita usia 72 tahun ini bagaimana sekarang? Kita masih penuh iman kita kah? Atau masih baik kah? Atau memang tidak ada sama sekali? Atau memang kita tidak ada iman? Kalau tidak ada iman, kamu tidak akan hidup. Bunyi senjata saja. Oh, ayo Soluvio. Atau kita naik pesawat, dia sudah mulai turun-turun 3 kali. Oh, ayo Soluvio. Ya itu. Atau busurana panah masuk di bak. Ayo Soluvio, Bunda Maria. Itu bagaimana? Ya. Siapa suruh kau perang? Kena batu di mata, kena maju dan lain-lain. Bagaimana? Iman kita bagaimana? Untuk melawan ini. Atau peran-peran politik kemarin. Pilkada. Kau punya iman, kau selesaikan masalah. Bukan kau tinggalkan masalah. Itu orang yang memiliki iman. Mereka nuntut engkau, tapi kau tidak bisa selesaikan. Tidak bisa.
Selesaikan, sembuhkan kau luka itu. Berarti Bapak tidak punya iman. Tidak bisa selesaikan baru kau berpoya-poya di kota hilang. Itu bukan manusia. Selesaikan masalahmu dengan iman yang kau miliki. Setelah itu datangkan kedua belah pihak, menyelesaikan dengan damai, dengan iman yang kita miliki. Ada amin. Begitu Pak Kadi, selamat datang Bapak dari Jakarta. Sama karena siaran langsung dari apa nggak tahu. Oh di kini lah. Ini, Bapak dua sini. Saya minta kopi. Minta apa? Berobatan di jalan. Berobatan di jalan. Asyik dulu jadi yang ada. Bapak sabar. Asyik juga asyik dulu jadi yang nggak sabar. Mantap tuh mama. Mantap juga. Kalau Bapak Dis punya ini iman tuh sebesar apa ya? Saya tidak ukur. Tuhan yang tahu. Oh ya siap. Tidak bisa ukur, kita beriman sendiri. Siap. Soalnya azan bahas-bahas itu lagi. Menang hari itu. Juga dia. Bapak, masalah iman ini mereka masih bicara ini, bagaimana ini? Iman itu, masalah iman itu tidak ada bilang, iman itu sampai 100.000, 200.000 tidak ada. Jangan sampai ada yang mau, tapi memang kalau iman itu tak terhingga, tidak bisa diukur dalam masalah iman. Asik bawa baca gitu kan. Tidak pernah baca lagi. Nah, kapal buka bandara itu ada iman juga. Tidak, itu cukup. Bisa sawi saja. Ya, jadi itu kan bisa sawi. Tapi fondasi dasar aja. Itu dasar ada ngasih. Jadi kalau sudah mengasih Baca Alkitab tidak apa baca kita bisa begitu ya. Tiga iman ya. Ada nak dong tahu kalau ada. dasar fondasi umatnya. Kalau ada Iman dikasih sama orang lain itu sudah berapa persen iman sudah dengan sendirinya itu sudah ada. Ya, uang kalau di aspal ini dia tumbuh dari itu sama dengan kita. Jadi tidak bisa kita ukur. Jadi akan iman aspal berapa ya mah itu kita tahu uang laki menjadi situ. Gua atau mai kapan lah. Nah, kalau dia paling uang toko dia. Tapi daun saja dia ini.
tidak berbuah. Katanya itu main yang subur kita buang. Ya, terus berbuah. Sama gitu. Ya, itu perkembangan imannya. Tapi jenisnya yang tadi bilang itu 3 jenis. Jadi itu perkembangan. Berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Pastor Dekan juga sekaligus Pastor Paroki, dipersilakan. Pater, saya mau tanya. Pertama, tadi Pater sudah sampaikan bahwa Yesus itu Bunda Maria yang melahirkan, benar kan, semua tahu. Lalu pihak gereja berikan kesempatan untuk perempuan jadi pewarta. Lalu kenapa perempuan tidak bisa jadi pastor? Yang kedua, saat konflik masalah berperang, apakah seorang perempuan bisa turun menyelesaikan masalah, sementara adat menuntut bahwa perempuan tidak boleh ketika berperang? Sekian dan terima kasih. Pertanyaan tajam sekali. Yang jelas begini, Maria melahirkan Yesus dari anaknya dari roh. Maria tidak pernah disentuh oleh siapapun. Maria tidak pernah disentuh oleh siapapun. Maria dia dikandung dan melahirkan dari bahasa dan kasihnya roh. Roh masuk dalam diri Maria, maka Maria melahirkan Yesus. Kalau Yusuf itu dia hanya main suka-suka saja. Sebenarnya Maria melahirkan bukan anaknya Yusuf, bukan, itu anaknya roh. Tetapi kelebihan Yusuf adalah dia percaya Maria dengan iman yang dia miliki. Kalau kita di sini kaitkan kehidupan kita di sini, perempuan cantik tuh tidak kawin, apalagi dia sudah perut bengkak baru datang, siapa mau suka kok? Enggak ya enggak, dia enggak ada. Saya tidak mau bawa pulang sudah, siapa punya anak? Kalau kita kaitkan secara adat kita di sini. Tetapi Yusuf tidak. Yusuf dia punya pandangannya besar, luas. Saya dekati dia yang Kamu tahu kalau kita mau paku sengka, mau paku kayu, kita pakai apa? Pakai palu, iya toh, martelu. Biasa gerakannya bagaimana? Gerakan bagaimana? Coba laki-laki perempuan, coba bagaimana? Yang lipat tangan coba kasih tunjuk. Yang lipat tangan itu, baru kepala bagaimana? Kepala begini. Coba ulang, coba semua begini, coba lagi, satu, ulang, satu. Anggap saja ini kayu baru kita paku. Jadi kau gaya masing-masing. 1, 2, 3. Jadi kita menyanyi lagu palu. Ada satu palu. Nah, kalau 1 berarti tangan 1. Kalau 2 berarti tangan 2. Kalau 3 berarti pakai kepala.
Kalau 4 berarti pakai kaki 1. Kalau 5 berarti kaki 2. Jadi kalau ada 5 palu berarti semua bergerak. 1, 2, 3. Ada 1 palu. Ada 1 palu menjadi 2. Ada 2 palu. 3 kepala. Ada 3 palu. Ada 3 palu. 4 kaki. Ada 4 palu. Ada 4 palu. 5. Ada 5 palu. Ada 5 palu. Sudah. Duduk sudah. Salih kamu catu. Ayo mari aplaus dulu. Oke, baik. Dalam kitab suci Tuhan punya perumpamaan tentang 2 orang anak. Itu Tuhan bilang dia punya bapak mau suruh pergi kerja di kebun. Dia suruh anak yang tua, ayo pergi kerja di kebun. Dia punya anak yang tua ini jawab, saya tidak mau. Lalu dia suruh anak yang kedua, anak kedua, kau bukankah tidak mau, jadi kau yang pergi kebun. Lalu dia anak yang kedua ini jawab, iya bapak, saya mau pergi ke kebun. Untuk ambil dalam tugas sengsara ini. Kau memberi diri untuk dimaki, kau memberi diri untuk disiksa, masuk dalam lingkaran pelayanan. Amin. Lalu kalau tugas sebagai dewan itu apa? Tugas sebagai dewan itu apa? Pastor garis bawahi kata sebelumnya. Engkau itu pada hakikatnya menjalankan tugas gereja yang diembankan oleh pastor paroki. Buat apapun, ingat satu tujuannya yang biasa kamu lupa, pelayanan pastoral. Maka kalau dalam hukum, dalam gereja, dewan itu menjalankan sebuah tugas yang harus diamanatkan oleh pastor paroki. Jadi secara otomatis pastor paroki sebenarnya itu adalah dewan inti. Dia itu kepala sunui sebenarnya. Tapi di sisi lain tadi pertanyaan-pertanyaan itu, misalnya pertanyaan terakhir dari Ibu bahwa kenapa perempuan tidak menjadi pastor, tidak ditabiskan imamatnya. Gereja bukan memilah-milah, bukan pilih-pilih, tapi dalam tugas pastoral ini yang semua ambil bagian. Tadi Bapak Dekan sudah jawab dengan penuh pasti. Sudah pas jawaban, salah satu jawabannya itu. Sehingga pastor paroki itu adalah dewan kepala. Pastor rekan itu otomatis sebagai wakil dewan secara umum, membantu dan mendengar apa yang diamanatkan atau diperintahkan oleh pastor paroki. Kalau pastor paroki bilang dewan buat ini, pastor rekan buat ini, kita tunduk karena dia ini ketua dewan di paroki. Lalu
Di sisi lain ada pelayanan dalam gereja, kemudian ada pelayanan intinya bahwa di luar jangkauan gereja, misalnya pemerintahan, salah satunya. Maka Dewan Gereja mau tidak mau harus membentuk sebuah organisasi dalam tanda kutip dikontrol oleh pastor paroki. Maka dewan yang inti, mereka ini yang menjalankan tugas pastoral, bukan saja di dalam Kombas, di stasi wilayah, tetapi juga dia reksa pastoral itu juga masuk dalam lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah. Maka itu ada. Peran penting adalah di mana engkau kerja, reksa pastoral itu yang kau jalankan. Tadi kutipan dari Pastor Dekan, Frater, di mana engkau bekerja itu engkau menunjukkan iman, engkau menyatukan, engkau memberikan kedamaian, perlindungan untuk semua orang. Maka di sana dewan yang kerja atau dimanapun dia berada, dia juga menjalankan namanya reksa pastoral. Kalau ini tidak jalan, maka percuma. Tadi Frater bilang, kopu iman di mana? Apakah iman hanya sebatas itu? Nah, Mama Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, pastor langsung membacakan beberapa tugas yang secara eksplisit digambarkan dalam hukum gereja atau dalam gereja Katolik. Lalu di dalam dewan itu yang seharusnya menjalankan kegiatan reksa pastoral di bawah bimbingan pastor paroki, maka kita harus tahu dulu siapa-siapa atau bagian-bagian mana yang harus ada dalam reksa pastoral itu. Tentunya pertama adalah pastor paroki sendiri. Dia yang paling di atas. Pastor paroki itu dia wakil dari uskup. Dia itu uskup yang hadir dalam paroki. Jadi segala sesuatu, pertama itu yang kita tahu itu pemimpin tertinggi di paroki itu siapa? Pastor paroki. Dia itu implikasi langsung dari uskup. Yang kedua, selain pastor paroki, juga pastor rekan yang mendapatkan perutusan dan tanggung jawab dari uskup untuk ikut serta dalam pengembangan umat paroki dalam kepemimpinan pastor kepala paroki. Ia juga disebut wakil ketua umum Dewan Pastoral Paroki. Kebetulan di sini ada rekan, jadi saya mau bilang saya yang wakil. Wakil tunduk kepada semua di sebelah kiri saya, di kanan Anda. Lalu di bawah itu, ya, oh ya, pastor bilang kata lain dari pastor dekan itu adalah jenderal vikaris atau vikaris jenderal dari uskup. Lalu kalau rekan itu namanya vikaris saja, pastor vikaris kalau dalam bahasa hukum gereja Katolik. Yang berikut di bawah mereka itu namanya tadi kita sebutkan DPP, Dewan Pastoral Paroki. Di bawah Dewan Pastoral Paroki juga ada Dewan Pastoral Paroki Harian. Kemudian di bawah Dewan Pastoral Paroki Harian
juga ada Dewan Pastoral Paroki Inti. Nanti kita tunjukkan. Kemudian di bawah Dewan Pastoral Paroki Inti juga ada Dewan Pastoral Paroki Pleno. Di bawah Dewan Pastoral Paroki Pleno, maka di situ ada bidang-bidang pastoral. Di bawah bidang-bidang pastoral yang kita bilang sebagai komisi-komisi, ada namanya seksi-seksi. Jelas? Jadi komisi seksi itu beda. Nah, itu namanya itu tingkatan atau yang ada di dalam Dewan Pastoral Paroki. Lalu pertanyaannya, apa fungsi pertama tugas dari pastor paroki? Pastor yang mendapat uskup SK dari uskup menjalankan karya pastoral di paroki. Dia sebagai kepala paroki, seorang gembala yang menerima otoritas dari uskup menunaikan tugas reksa pastoral dengan mengambil bagian dalam Tritugas Kristus dalam tugas mengajar, menguduskan, dan memimpin. Nah, yang berikut, pastor tidak baca semua, ini terlalu banyak. Seharusnya ada supaya kita bisa lihat sama-sama tadi. Apa tugas umum dari pastor paroki? Gambaran umum ini jadi dengar baik-baik. Mewujudkan persekutuan dan kebersamaan serta bekerja sebagai tim dalam pelayanan pewartaan, menguduskan, dan sebagai gembala umat. Itu tugas utama. Yang kedua, menjadi penghilam, penggerak, dan pemersatu umat. Dan ketiga, memberdayakan peranan khas umat awam dalam perutusan gereja. Maka dia memberdayakan komisi-komisi dewan yang lain. Kemudian, dalam semua urusan yuridis, pastor kepala paroki mewakili badan hukum paroki menurut norma-norma hukum, penanggung jawab segala urusan administrasi gereja, secara adil dan bijaksana, berbagi tugas dengan pastor rekan, dengan tetap berlaku penugasan-penugasan khusus. Ia mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada uskup. Nah, pastor pindah kepada tugas pastor rekan. Selain menjadi ketua umum Dewan Pastoral Paroki, sebagai rekan kerja di bawah koordinasi pastor kepala, memberikan bantuan dalam pelayanan pastoral dengan musyawarah dan usaha bersama. Pastor rekan dengan tabisan imamatnya aktif berperan serta memimpin dan menggembalakan umat di bawah kepemimpinan pastor kepala paroki. Bisa menarik, akolik yang bisa menarik atau silakan daftar saja dengan Suster Andreati. Daud katakan demikian, Elias bicara begini, pohon zaitun menjelaskan begini, yang model-model ini. Itu yang karismatik itu. Sarden bicara begini, bukan itu. Minggu Fari bicara begini, dia lalu pas nasi kata-kata itu. Ya, itu karismatik. Ketua ini nanti Suster Andreati. Di bawah lagi moderator. Saya berikan waktu.
Membutuhkan pemuda-pemuda. Tulis perubahan tambahan, bukan bicara-bicara lagi, bawa kumpul. Nanti kita teknisi bawa kumpul di ini, karena ketik sebentar juga bisa sampai malam, siang, sore juga bisa jadi. Bicara, tapi tulis baru kasih. Tulis baru kasih. Seperti tadi, komisi ada piala ada piala eleksi, ada NEMA, BNC, dan sekretaris daripada pemuda-pemuda BPSS itu. Gereja-gereja semua biaya pasti karena tidak ada usaha di stasi itu. Tidak ada tentang kami dari gereja. Saya cek rata-rata di wilayah 3. Rumah-rumah, halaman-halaman, rumput naik. Beberapa tempat ini tidak ada ternak. Siap. Sekali lagi pastor tekankan ini. Sesudah dari aula ini naik ke atas dan akan ikut aturan yang akan diatur sesuai tempat duduk. Sesuai tempat duduk, habis itu kita misa. Selesai misa dan singkat mungkin 10-15 menit, pastor kasih secara teknis pelantikan. Setuju? Jadi jangan bubar dan jangan pulang. Satu sana, satu di atas sini. Ini sore jam berapa ini? Jam 5.39. Ini satu di atas ini. Bukan dari Bapak Maruki, bukan dari ini, tapi kedua tanggung jawab dari pastor kita. Sudah luar biasa. Setelah berakhir retret dan pembinaan tentang kepengurusan Dewan Paroki dan Dewan Wilayah Paroki Bilogai berakhir dan mau lanjut dengan perayaan Ekaristi dan pelantikannya nanti besok hari Minggu di Gereja Katolik Paroki Bilogai.
Rampas. Nah, makan dah. Kenapa jadi makan tuh? Ih, makan tuh. Tambah-tambah daripada yang apa guru? Oh, ini kan. Tambah-tambah ada tulis. Mari samain dong ada. Sudah makan? Aide. Nasi mau dulu. Bapak. Ini jadi ke bapa. Ini baik sih. Oh, ibu kamu apa? Nomor 2. Tiga, biar bos kena mina. Satu bayi, kira si mama. Ini mina. Ini mina. Zagi. Jadi masa ni dia, masa ni dia. Zagi. Bisa jadi. Masa ni dia berulang dia lah. Tukar dia apa dia? Nanti dia mama tu hari ni. Abo biru tu. Abon dia ni. Dia ko bayi lah. Aku satu bayi lah. Habis.